kalau untuk peserta yang menunggak nih Bu, ini kan termasuk banyak ya kasusnya di Kabupaten Bogor. Nah ini ada solusi nggak sih Bu, gimana untuk pembayarannya? Apakah ada pemutihan gitu Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat JKN. Kita jumpa lagi dalam acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Cibiran, Cibinong Bicara JKN. Ruang santai tapi syarat akan makna, tempat kita ngobrol seputar kesehatan, pelayanan kesehatan, dan tentu saja program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan. Acara ini bukan sekedar tempat berbagi informasi, tapi juga ajang untuk meluruskan berbagai cibiran atau persepsi yang keliru tentang BPJS Kesehatan. Karena di sini bukan cuma bicara, tapi juga menjawab, tanya, membuka fakta, dan berbagi solusi untuk masyarakat. Dan yang paling spesial hari ini, kita kedatangan narasumber inspiratif. Beliau adalah Ibu Dewi Aisyah. Selamat datang Ibu Dewi Aisyah sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan peserta kantor cabang Cibinong. Halo Ibu Dewi, apa kabar hari ini? Halo Mbak Ane, kabar baik hari ini. Terima kasih udah diundang di acara Cibiran, Cibinong Bicara JKN. Baik, Ibu Dewi, kita akrab di sini disapa Ibu DA ya, Bu. Itu nama samaran ya? Iya. Baik, gini Bu, mungkin banyak pendengar kita yang sudah familiar dengan JKN GIS, tapi boleh dijelasin sedikit aja Bu tentang apa sih program JKN itu sendiri? Jadi program JKN ini adalah bentuk nyata pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Nah, program JKN ini bersifat wajib, bukan cuma bagi seluruh warga negara Indonesia aja, tapi juga buat WNA yang memang dia sudah tinggal dan bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan, Mbak Ana. Oh, jadi seluruh masyarakat Indonesia termasuk WNA. Itu syaratnya apa aja Bu untuk bisa terdaftar sebagai peserta JKN? Ya, untuk syarat terdaftar sebagai peserta JKN sebenarnya hanya cukup dengan identitas aja. Ada NIK, ada kartu keluarga. Nah, nanti mereka bisa mendaftar ke segmen peserta mereka masing-masing. Berarti untuk cakupan peserta sendiri BPJS ini sudah sangat luas ya Bu ya? Iya, betul. Untuk di wilayah kabupaten sendiri saat ini data per September itu ada sekitar 98,58% dari 5,7 penduduk di Kabupaten Bogor. Jadi itu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Nah, kalau sekarang ini katanya berobat itu nggak perlu pakai kartu lagi Bu, karena kemarin tuh ada tetangga saya minta cetakin kartu, tapi ternyata sama kantor cabang ini ditolak. Jadi gimana dong Bu, kita bisa pakai apa nih Bu buat berobat? Nah iya, jadi nanti Mbak Ana bisa diinformasikan nih ke tetangganya dan juga tetangga-tetangga yang lainnya bahwa memang identitas peserta JKN ini sekarang kita sudah menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Jadi sekarang nggak perlu repot-repot mau cari cetak kartu di mana, tinggal bawa KTP, tunjukkan KTP atau kartu KIS digital yang ada di Moba JKN untuk mengakses pelayanan kesehatan di Vaskes gitu. Oh gitu, termasuk sama anak-anak kan belum punya KTP Bu, jadi pakai anak-anak bisa pakai KIA, kartu identitas anak. Oke. Nah, kalau untuk iurannya sendiri ini Bu, untuk peserta JKN setiap segmennya ini kan ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, boleh dijelaskan gitu Bu, untuk iuran besaran yang ditanggung oleh peserta itu berapa aja? Oke, jadi untuk segmen peserta kita bagi dulu nih, segmen peserta kita ada dua, ada peserta penerima bantuan iuran sama non penerima bantuan iuran. Kalau peserta penerima bantuan iuran itu iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah, besarannya sebesar 42.000 per bulan per jiwa. Nah, ada juga nih segmen non PBI. Kayak ada peserta yang kita tahu tuh peserta PBPU, pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri. Nah, iurannya tuh boleh milih Mbak Ana sesuai dengan kemampuannya. Ada kelas 1 150.000, ada kelas 2 100.000, kelas 3 42.000. Nah, tapi sebenarnya peserta hanya bayar 35 karena 7.000-nya sudah disubsidi sama pemerintah.
Terus kita juga ada peserta yang pekerja penerima upah yang iurannya dibayarin sama pemberi kerja, sama perusahaannya yang Bapak Ibu bekerja baik swasta atau di pemerintahan, itu dipotong gaji setiap bulannya dengan persentase 4 ditanggung pemberi kerja, 1 ditanggung oleh pekerjanya. Oh gitu. Berarti sebenarnya sih iurannya ini nggak terlalu besar ya Bu ya. Itu untuk hitungan per jiwa per bulan. Kalau untuk orang yang bekerja itu kan 4% dan 1%. 4% dari pemberi kerja, 1% ditanggung oleh pekerja. Itu hanya menanggung diri dia sendiri atau gimana Bu? Ya, jadi kalau untuk pekerja penerima upah dari iuran yang dia potong 1%, dia itu bisa menanggung istri atau suami yang sah, 1 jiwa ya. Terus kalau anak bisa dengan maksimal sampai dengan 3 dengan batas usia 21. Tapi kalau dia kuliah bisa diperpanjang sampai maksimal usia 25 gitu, Mbak Ana. Nah gitu Sobat CKN. Jadi untuk peserta mandiri iurannya di kelas 1 150, di kelas 2 100.000 dan di kelas 3 35.000. Sebenarnya 42.000, cuman pemerintah hadir di sana untuk membayar 7.000 itu sendiri ya di kelas 3. Nah Bu, kalau untuk peserta yang menunggak nih Bu, ini kan termasuk banyak ya kasusnya di Kabupaten Bogor. Nah ini ada solusi nggak sih Bu, gimana untuk pembayarannya? Apakah ada pemutihan gitu Bu? Jadi untuk peserta-peserta mandiri yang menunggak ini, Bapak Ibu sebenarnya bisa manfaatkan program kita. Kita jadi punya program namanya program rehab, rencana pembayaran iuran secara bertahap atau cicilan. Jadi Bapak Ibu yang punya tunggakan lebih dari 3 bulan itu bisa melakukan pendaftaran program rehab lewat aplikasi Mobile JKN, bisa di Care Center 165 atau di kantor cabang. Jadi mereka bisa memilih nanti cicilannya sampai maksimal 12 bulan. Dan tentunya ini kita memberikan keluangan kepada masyarakat yang menunggak apabila memang secara kesanggupannya dia belum sanggup untuk membayar secara keseluruhan tunggakan tersebut, Mbak Ana. Oh seperti itu. Jadi kalau misalkan iurannya cicilannya sudah lunas, itu baru bisa aktif lagi, baru bisa digunakan gitu. Jadi sistemnya kayak nabung ya Bu ya? Betul. Nah kita beralih sedikit ke layanan digital dan kanal layanan nih Bu Dea. Nah kalau untuk BPJS Kesehatan sendiri, ini kan publikasi tentang inovasi pelayanan ini sudah sangat banyak ya. Nah boleh diterangkan nih untuk Sobat Cibir, apa itu pelayanan yang BPJS Kesehatan sudah berikan untuk mempermudah peserta JKN mengakses layanan tersebut? Oke, jadi buat Sobat Cibiran ini kita informasikan bahwa kanal layanan kita itu bukan cuma di kantor cabang. Jadi ada banyak kanal-kanal layanan non tatap muka yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kita pertama punya Pandawa pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor 08 11 8165 165. Itu bisa diakses 24 jam, Mbak. Nah, jadi peserta layaknya dia pergi ke kantor cabang, dia mau mengurus administrasi, tapi itu dia bisa lakukan di rumah sembari nunggu gorengan mateng, sembari nyuci baju. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya sambil rebahan. Terus kita juga ada aplikasi di handphone yang bisa Bapak Ibu download, ada namanya Mobile JKN. Nah, di situ juga sama fiturnya kita ada banyak, ada mulai dari info peserta, perubahan data bisa di situ, perubahan kelas, terus kita juga ada menu kartu digital, dan saat ini yang lagi booming karena digunakan untuk pendaftaran antrean pelayanan di Vaskes, Mbak Ana. Oh iya, Gitu. Selanjutnya antrian online, betul. Terus kita juga punya care center di 165 yang aksesnya juga sama 24 jam. Oh, siap. Berarti gitu Sobat Cibiran, kita ada pelayanan digital yang mempermudah peserta JKN itu dari Pandawa di 08118 165 165, dicatat Sobat Cibiran. Lalu ada juga aplikasi Mobile JKN dan Care Center begitu ya. Betul. Jadi peserta ini nggak perlu datang ke kantor cabang untuk mendapatkan layanan administrasi. Itu bisa di mana aja bisa diakses. Semudah itu ya Bu Dea ya? Betul, mudah dalam satu genggaman slogannya. Nah kalau untuk pelayanan di Vaskes nih Bu, ini kan juga peserta nih maunya kalau sakit langsung ke rumah sakit,
baru demam gitu, demam 37,5 udah mau larinya ke IGD gitu. Itu gimana Bu terkait dengan prosedur pelayanan kesehatan? Ya, jadi alur pelayanan kesehatan di dalam program JKN ini dilakukan secara berjenjang, Mbak Anu. Jadi peserta kan ketika mendaftar nanti mereka akan memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dipilih. Jadi peserta alurnya berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dipilih, lalu nanti diperiksa dokter apakah memang kondisinya bisa ditangani di fase ke-1 atau ternyata harus dirujuk sesuai diagnosa. Ketika memang misalnya harus dirujuk, berarti dokter akan menerbitkan rujukan. Tapi untuk case gawat darurat, peserta bisa langsung mengakses IGD rumah sakit. Baik Bu Deai. Nah terakhir nih Bu, untuk menutup pembicaraan cibiran kita hari ini, bercibir-cibir lia hari ini, itu ada pesan nggak Bu Deai terkait dengan masyarakat agar lebih paham dan aktif dalam program JKN? Jadi Bapak Ibu jangan lupa memastikan kepesertaan JKN aktif untuk diri sendiri dan juga anggota keluarga, karena kita tidak tahu sakit itu datangnya kapan. Dan pastikan Bapak Ibu juga memanfaatkan kanal-kanal layanan non tatap muka yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Dengan gotong royong semua tertolong. Ya, dengan gotong royong semua tertolong, dicatat teman-teman Sobat Cibiran. Baik, terima kasih banyak Bu Deai atas waktunya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi pendengar Cibiran dan khususnya Cibiriors khusus Cibiran di Kabupaten Bogor. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, ngobrol bareng Cibiran, Cibinong bicara JKN. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.